Berapa menit Mas kira-kira waktunya? Mungkin sih sekitar 30 sampai 45 menit mungkin, Pak. Baik-baik. Berarti dengan siswanya dulu, habis itu dengan Bapak Kepala Sekolah ya? Boleh. Atau mungkin kalau misal nanti para pembina dan Bapak Kepala Sekolah ada keperluan lain, mungkin saya boleh ke Bapak dan pembina dulu kali ya? Nanti Aman. baru ke ikatan. Aman sih Pak. Nah, kalau setengah jam aman. Oke. Siap. Oke. Bentar Mas, tak save di YouTube sekalian. YouTube private ya. Oke. Biasanya langsung ini itu. Oke. Rekodnya oke ya. Terima kasih, selamat datang semuanya. Mohon maaf agak telat sedikit. Terima kasih Mas Jack yang sudah datang, kemudian Bapak Kepala Sekolah Pak Marulani yang sudah datang. Kemudian ini ada Mas Pikatan, juga ada Pak Dida yang sudah datang. Nanti saya nyantai aja Mas ya, ini bukan seperti talk show. Sharing-sharing sambil nanti biar teman-temannya Pikatan juga dapat ilmunya juga. Jadi kita mungkin Mas Jack nanti yang memandu acaranya. Oh Mas, silakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah menyediakan waktunya siang ini untuk sesi wawancara ya dengan Media Indonesia. Mungkin sebelum nanti saya lebih dalam sama Pikatan, saya pengen tanya dulu nih ke Semesta School gitu ya. Kalau dari yang saya baca-baca ini kan Pikatan untuk akhirnya dia bisa berlaga di ajang internasional harus gabung dulu nih sama tim Olimpiade nih di Semesta gitu. Nah ini boleh kasih background-nya dulu nggak nih ke saya? Ini seperti apa sih sebenarnya di suasana di sekolahnya ini? Misal mungkin untuk memandu talenta atau bakat dari para siswa ini dalam misalnya termasuknya Olimpiade Informatika begitu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Pembina bisa memberi jawaban, silakan. Ya. Mungkin bisa saya jawab sedikit dulu Mas, secara singkat secara umum. Jadi kalau sekolah semesta memang terkenal dengan sekolah Olimpiade Mas, sekolah berprestasi. Jadi kita di setiap tahun memang ada kuota beasiswa. Jadi kita ada sekolah dari SD sampai dari TK malah, PG TK, SD, SMP, SMA, dan itu setiap tahunnya kita ada kuota beasiswa. Jadi ini Mas Fikatan termasuk salah satu yang masuk dari jalur beasiswa. Waktu itu dia juga dapat medali KSNSD kalau nggak salah ya Fikatan ya. Apa medali apa? Enggak, di kayak SD dapat medali kan ya, KSN ya? Enggak OSN tapi ada medali. Dapat medali. Kemudian pas SMA kebetulan kita ada tes beasiswa IQ waktu itu ya, ada jalur seleksi beasiswa IQ dan Ikatan lolos ya itu. Biasanya setiap tahun kita ada sekitar 10 Pak tim dari Olimpiade plus beasiswa lain kayak itu. Kemudian di semester sendiri nanti pas awal semester nanti ada seleksi untuk masuk tim Olimpiade. Jadi nggak semua siswa yang tadi kita rekrut tadi otomatis masuk tim Olimpiade, tidak. Tapi nanti tetap ada seleksi di awal. Jadi pas seleksi itu nanti akan diarahkan seperti penjurusan gitu. Jadi nanti ada yang matematika, ada yang fisika, ada yang kimia, ada biologi, dan Pikatan ini kemarin masuk ke tim komputer. Nah, ini juga ada pembinanya juga, Pak Akwal Sadida ini pembinanya. Nanti bisa menambahin. Jadi intinya nanti di tim itu kegiatannya seminggu sekali pelatihan, kadang sebulan sekali nanti ada pelatih dari luar juga. Nanti kita undang alumni-alumni
yang sudah menang medali KSN dan internasional juga seperti itu, Mas. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi memang dari kelas 10 ya Pak untuk Benar. pembinaan siswanya ini. Ya, dari kelas 10 yang untuk SMA, kalau yang SMP dari kelas 7. Oke. Nah, kalau mungkin secara praktikalnya gitu di sekolah seperti apa sih ya? Mungkin secara fasilitasinya sendiri gitu ya. Apakah memang siswa ini swadaya gitu, maksudnya mandiri atau juga diberikan penunjang gitu, seperti ya selain pembina juga mungkin perangkat-perangkat lainnya atau bagaimana nih? Iya. Jadi kalau sekolah swasta, kalau yang beasiswa biasanya full 100%, Pak. Jadi kan ada yang medalis, ada yang emas, perak itu ya. Biasanya kalau yang medali kita beasiswa full, misalkan dia masuknya finalis, nanti dia hanya bayar berapa persen seperti itu. Nah, dan nanti pas masuk kita sudah supply semua Pak, dari laptopnya, dari Chromebooknya, dari buku-buku. Plus pelatihan olimpiade. Yang ini mungkin yang berbeda dari sekolah lain. Kita ada pelatihan olimpiade itu kalau dirupiahkan mungkin senilai 30 juta lebih Pak itu kalau dalam satu semester ini ya. Karena bukan les biasa tapi kayak pelatihan olimpiade seperti itu. Oh, jadi memang sudah dianggarkan ya Pak untuk misal katakanlah 30 juta itu untuk ya khusus olimpiade itu. Itu untuk semua mereka yang nantinya akan berangkat nih ke olimpiade atau nominal itu satu siswa? Kalau secara detailnya saya kurang ini Pak, cuma intinya per bidang Pak, kita kan ada bidang olimpiade, ada bidang olahraga, nah sekitar itu kita emang khusus ditujukan untuk ya emang persiapan untuk anak-anak olimpiade. Secara detail keuangannya saya kurang hafal. Oke, siap. Jadi mau nanya nih ke Pikatan gitu ya, kemarin kan terakhir berarti pas berlaga di Singapura ya, di IOI itu ya, terakhir ya. Soalnya kan kalau nggak salah ada yang Asia Pasifik juga tuh. Oh iya bener, iya. Nah, boleh cerita dulu nih perjalanan Pikatan pas kemarin di IOI Singapura. Tahun lalu kan kalau nggak salah menang juga. Tahun ini Ya. menang lagi gold medal. Nah, gimana nih? Jadi ceritanya itu kan kan kalau ini Olimpiade komputer ini kan sebelum ke Iowa itu kayak ada proses seleksi negara gitu. Kayak dipilih tim nasionalnya 4 orang gitu kan. Nah itu awalnya itu ada yang namanya pelatihan nasional atau pelatnas. Itu tuh habis OSN, medalis OSN itu diundang ke pelatnas. Terus habis itu nanti pas pelatnas itu kayak ada 3 tahap, terus kayak dipilih 4 orang gitu kan. Nah itu aku pas waktu dulu, pas yang 2020, itu mulainya dari pelatnas 1, soalnya kan baru OSN-nya 2019. Dari pelatnas 1, medalis OSN 2019, dipanggil ke pelatnas buat IOW 2020. Terus aku ikut seleksi gitu, habis itu kan kepilih jadi 4 kan. Nah itu habis itu IOW. Tapi karena aku udah masuk ke tim nasionalnya tahun lalu, jadinya pas 2021 aku baru masuknya di pelatnas 3-nya gitu. Kayak gitu. Bedanya apa tuh pelatnas 3 atau mungkin pelatnas 1? Atau artinya yang di 2021 berarti nggak seleksi nasional lagi, langsung otomatis gitu ya? Enggak otomatis. Jadi itu pelatnas kan ada 3 tahap gitu. Jadi pas awal-awal kan ada 30 medalis gitu kan. Pas ada 30 medalis masuk ke pelatnas 1. Habis itu kayak dipilih belasan apa 16-an masuk ke pelatnas 2. Habis itu dari pelatnas 2 dipilih kayak 8-an apa 9 gitu masuk ke pelatnas 3. Habis itu dari pelatnas 3 dipilih 4 buat yang maju IOI kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya tahun lalunya udah masuk ke IOI, dianya itu pas tahun depannya masuknya ke pelatnas 3-nya gitu. Jadi langsung ke 18. Langsung ke 8 besar gitu. Tapi tetap ikut seleksi lagi buat kepilih 4 kayak gitu. Nah, perbedaannya apa sih mungkin baik di teknis secara soal atau
penyelenggaraannya di tahun lalu dan tahun sekarang nih. Kamu kan sama-sama dapat gold medal gitu ya. Nah, seperti apa gitu, boleh kasih gambaran? Yang paling beda dari tahun lalu sama tahun sekarang itu, kalau tahun lalu kan ini kan online ya, kan ada COVID, jadinya kan nggak bisa ke Singapura semua negara kan, jadinya kayak online di negara masing-masing. Nah, kalau tahun lalu itu pelaksanaannya itu ada di 3 tempat. Kan pesertanya itu satu dari Purwokerto saya, satu dari Jakarta, terus 2 dari Medan kan. Terus jadi pelaksanaannya di 3 tempat itu gitu. Jadinya apa tuh Indonesia dari pusatnya itu kayak ngirim orang-orang buat ngurusin di setiap daerah itu. Tapi kalau misalnya kalau 2021 semua pesertanya ngumpul ke Jakarta semua kayak gitu. Ke Bekasi sih. Ya gitu. Oke. Nah, artinya kan kamu bekerja sama dan berinteraksi dengan teman-teman dari sekolah lain dan daerah lain gitu ya. Iya. Seperti apa tuh? Kolaborasi atau kerjasama atau memang individual? Eh, Kalau pas zamannya pelatnas itu jelas kan ada kayak persaingan kan ya, soalnya kan bakalan seleksi ini kan, pelatnas itu kan seleksi. Ya jadinya kayak masih ada kayak rasa-rasa persaingan gitu, kayak masih ya bersaing gitu, pengen lebih baik dari yang lain gitu kan. Tapi pas waktu udah kepilih 4, itu baru kaminya udah bisa kerjasama gitu, kayak misalnya kayak, oh ada soal ini nih, aku ada soal ini bagus, coba kalian kerjain ini kayak gitu, atau oh soal ini solusi yang aku gini nih lebih bagus kayak gitu-gitu, kerjasama gitu sih. Tapi kalau pas kompetisinya dihitungnya tim atau individual? Individual kan atau Individual. Nah, itu menyiasatinya gimana nih dengan misal sesama perwakilan dari Indonesia gitu supaya kamu katakan lebih unggul nih dari teman-teman Indonesia yang lain gitu. Maksudnya gimana? Mungkin apa ya, strategi kamu dalam mengerjakan soal atau pas saat pelaksanaan kompetisinya gitu. Kalau strategi aku kalau pas kontesnya ya kerjain soal aja gitu sih. Kerjain yang terbaik gitu lah ya. Kalau misalnya strategi saya dalam latihan, itu biasanya aku itu banyak-banyak latihan soal aja deh. Soalnya kalau menurutku itu Olimpiade komputer itu yang lebih berpengaruh itu kayak skill problem solving-nya gitu. Bukan kayak hafalan materi gitu. Ya hafalan materi tetap perlu ya, kayak misalnya harus tahu algoritma ini, struktur data ini, tapi nggak perlu nyampe yang algoritma yang kayak obscure banget yang hampir nggak pernah kepake gitu. Kalau aku sih latihannya itu ya latihan soal gitu. Soalnya kan kalau menurutku itu semakin banyak soal yang dikerjain, itu jadi semakin banyak pengalamannya gitu kan. Maksudnya kayak experience ngerjain soal, jadinya kayak rasanya kayak problem solving-nya itu jadi kayak diasah gitu. Oke. Boleh kasih gambaran juga sebenarnya soal-soal seperti apa sih yang dikerjakan gitu saat kompetisi informatika gitu, Olimpiade informatika itu, soal-soal yang seperti apa gitu supaya mungkin teman-teman nanti yang baca juga dapat gambarannya nih gitu. Oh, oke. Jadi bentuk soalnya itu kalau di Olimpiade komputer di Iowa itu bentuk soalnya itu jadi ceritanya kayak soalnya tuh kayak dikasih cerita gitu. Kayak dikasih suatu permasalahan, terus nanti kita bakalan disuruh bikin program supaya bisa nyelesain masalah itu. Itu gimana programnya? Jadi kayak masalahnya itu kayak jadi bakalan dikasih suatu input, terus bakalan suruh ngeluarin suatu output menurut input itu, kayak menurut deskripsi soalnya gitu. Terus kita suruh bikin program supaya ngebaca input, nyelesain masalahnya, terus ngeluarin output yang sesuai gitu. Contoh soal yang ada itu, saya kasih contoh soal IOI 2019 ya. Jadi contoh soal IOI 2019 tuh kayak gini. Jadi ada kayak barisan sepatu gitu ya. Jadi ada barisan sepatu, terus setiap sepatu itu ada ukurannya, terus ada sepatu ini tuh sepatu kiri atau sepatu kanan gitu. Jadi kayak ada beberapa sepatu, terus masing-masing sepatu tuh ada
dia kiri atau kanan, sama kita ada ukurannya juga, setiap sepatu ada ukurannya. Nah itu kan awalnya kan sepatunya kayak ngacak gitu. Nah tugas kita adalah suruh ngerapiin sepatunya supaya nanti bentuknya jadi 2 sepatu paling kiri itu kiri kanan terus ukurannya sama, terus 2 sepatu selanjutnya kiri kanan ukurannya sama, 2 sepatu selanjutnya kiri kanan ukurannya sama, kayak gitu. Kita disuruh ngerapiin sepatunya, tapi yang bisa kita lakuin dalam satu operasi itu adalah sepatu yang sebelahan kita tukar tempatnya gitu. Nah, terus nanti pertanyaannya adalah berapa minimum kita ngelakuin operasi itu supaya sepatunya jadi rapi. Itu contoh soalnya 2019. Jadi sebenarnya tetap ditarik ke relevansi kehidupan sehari-hari juga ya, maksudnya sistem operasinya itu ya. Iya, jadi nggak mesti selalu abstrak gitu. Soalnya kan kalau matematika atau komputer juga kan biasanya kan kayak ada array ini, ada fungsi-fungsi ini gitu kan kayak lumayan abstrak kayak nggak itu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kalau di Olimpiade komputer juga suka ada ceritanya kayak gitu. Contoh ada sepatu-sepatu kayak gitu. Sebenarnya yang paling menjadi tantangan kamu tuh apa sih gitu? Kamu kan udah bergelut ya bisa dikatakan secara intens di informatika dari 2019 seperti itu ya sampai sekarang gitu. Apa nih yang paling menjadi tantangan kamu gitu di disiplin ilmu ini? Yang paling jadi tantangan sih apa ya? Gimana ya? Apa ya? Mungkin gimana ya? Atau mungkin yang kayaknya bikin kamu itu kadang stuck atau agak sulit atau kayak pengen mentok nih di apa nih yang kayaknya menemukan seperti apa sih yang kayaknya bikin kamu struggling gitu untuk keep up di informatika? Kalau menurut saya sih, saya kalau ngikutin misalnya materi atau soal-soal, kalau menurut saya sendiri sih saya merasa cukup baik ya dalam ngikutinnya gitu. Tapi mungkin kadang-kadang juga ada soal yang mungkin aku nggak nemu-nemu gitu solusinya. Misalnya ada suatu soal aku nggak nemu-nemu solusinya. Terus kan jadinya kan itu suka down gitu kan, kayak apalagi misalnya ya kayak gitulah, kayak ada soal yang nggak ngerti solusinya itu ntar bingung. Terus atau mungkin misalnya ada soal, terus aku baca pembahasannya tapi nggak ngerti juga gitu. Nah itu juga lumayan itu sih harus lumayan salah satu struggle-nya di situ sih kalau misalnya nggak ngerti solusinya. Atau misalnya ada materi baru, aku coba mempelajari materinya, tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu. Itu juga ya kayak gitu, kayak gitu sih. Oke, nah mungkin saya mau tanya ke Pak pembinanya nih. Mungkin kalau ketika pas ketemu case seperti pikatan seperti itu Pak, ada soal yang susah gitu ya untuk dipecahkan gitu. Dalam proses pembelajarannya seperti apa sih gitu biasanya yang diberikan ke siswa? Biasanya tanya atau dia pikirin sendiri. Oke. Itu tadi seperti dia ceritakan kalau ngerjain soal itu ada yang nggak bisa ngerjain itu dia pikirin sendiri sampai misalkan hari ini dia cerita Pak ini soal nggak bisa, terus besoknya dia atau beberapa harinya dia datang lagi, oh ini udah bisa gitu. Ini ngerjain sendiri. Itu emang gitu. Dibawa sampai selesai pokoknya. Kalau materinya dia banyak belajar ke kakak kelasnya. Yang kemarin juga dapat emas tahun kemarinnya lagi berarti 2019. Namanya Amnu. Jadi dia juga ikut ngajarin pikatan. Kalau sayanya nggak ngajarin materi. Oke. Tapi mungkin yang perlu ditekankan nih Pak, di siswa yang memang mendalami disiplin ilmu informatika atau sistem informatika sendiri, sebenarnya apa sih Pak yang perlu menjadi pegangan gitu untuk mereka ke depannya supaya lebih komprehensif gitu untuk mendalami ilmu ini gitu? General sih sebenarnya kalau setiap anak olim itu harus dikasih pengertian kalau apa ya,
sukailah apa yang kamu lakukan gitu aja. Terus jangan menyerah. Itu aja sih, cuma general. Kalau yang lebih spesifik kayak di dalam ngerjain komputernya sendiri, mereka biasanya akan lebih advance ketika mereka udah suka. Jadi dikit lah kalau saya ngasih ilmunya, mereka akan lebih, apalagi sekarang resource ilmu banyak banget kan. Mereka nggak terbatas ke buku aja. Mhm. Jadi itu, yang penting mereka suka ngerjainnya dan nggak menyerah ngerjain apa, berjuang di medan itu. Karena itu emang berat ya. Anak seperti Pikatan juga sempat saya lihat stresnya. lihat lihat apa pas lagi tahun kemarin itu. Kalau sekarang udah tahun ini kan IOI yang internasional itu udah lancar lah. Tahun kemarin sempat saya dapati dia tidak normal gitu. Ya memang Pikatan nggak normal sih, tapi pas itu nggak normal banget. Oke. Nah, Pak Dida merendah ini, Pak. Pak Dida. oke. Mungkin mau tanya nih ke Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Ketika ada siswa yang katakanlah berprestasi seperti Pikatan, bahkan kalau tadi Pak Pembina menyebut bahkan sampai stres gitu Pak. Ini sebenarnya reward dari sekolah sendiri seperti apa nih Pak kalau ke siswanya gitu ya? Reward dalam bentuk apa ini Pak kira-kira? Reward ke siswanya mungkin dalam hal pembinaan, apakah memang mungkin mengikuti pelajarannya juga diberikan kelonggaran atau seperti apa, atau mungkin dalam pemberian fasilitas begitu Pak? Kalau untuk keringanan dalam bentuk apa namanya kewajiban akademik jelas ada. Jadi dari segi yang pertama kehadiran ya, kehadiran itu memang kita klasifikasikan untuk tugas sekolah untuk olimpiade itu tidak dianggap tidak hadir, jadi dianggap hadir. Kemudian untuk tugas, untuk ujian juga ada dispensasinya. Kemudian kalau untuk reward yang lain, untuk pembinaan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Humas tadi, Pak Korib, anggaran untuk pembinaan Olimpiade itu cukup besar. Ya, per tahun atau per semester itu kira-kira per anak sekitar, kalau nggak salah 10 juta. Kalau nggak salah itu ya. Dan 30 Pak ya, salah ya berarti saya. Ya kira-kira seperti itu. Itu kan harga di apa namanya di kita gitu ya. Kalau kita ikut di luar itu biayanya lebih mahal lagi. Gitu. Nah, kemudian itu juga nanti belum termasuk untuk yang lomba-lomba. Jadi salah satu fasilitas yang lain adalah keikutsertaan di lomba-lomba. Nah untuk di lomba kita sudah punya sistem juga. Jadi siswa bisa ikut lomba, nanti kita buat klasifikasi pelombanya di mana, penyelenggaranya siapa. Yang jelas nanti untuk setiap lomba itu kita usahakan ada pendampingan. Nah, kalau di masa non pandemi atau sebelum pandemi itu lombanya bisa sampai ke mana-mana, setidaknya di Pulau Jawa. Gitu. Nah itu kan juga butuh biaya juga ya. Nah itu kan semuanya ada berdasarkan klasifikasi itu ada yang ditanggung oleh sekolah. Oke. Iya. Kembali lagi ke Pikatan nih. Tadi kan kalau Pak Pembina sempat nyebut sebenarnya resource sekarang udah banyak gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri belajar dari mana aja sih selain misal kalau semesta kan memberi ada semacam les gitu ya, les khusus gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih untuk memperkaya ilmu kamu gitulah di informatika sendiri? Kalau buat Olimpiade komputer itu banyak kayak semacam website gitu buat belajar gitu. Kayak banyak kayak materi itu di internet tuh semuanya ada gitu. Kayak ada website yang isinya kayak ngejelasin algoritma ini, terus ngasih contoh-contoh soalnya.
ada juga website yang kayak kumpulan soal-soal gitu. Kumpulan soal-soal. Terus kita bisa ngerjain kayak berdasarkan tingkat kesulitan atau misalnya materi yang dipakai gitu. Nah, kalau untuk Indonesia ada websitenya sendiri gitu. Ada website Olimpiade Komputer buat Indonesia gitu. Namanya TLX gitu. Nah, itu ada juga soal-soalnya gitu. Nah, itu soal-soalnya itu nggak cuman kayak soal bikinan originalnya si TLX, bisa juga ada soal-soal yang kayak dari lomba-lomba di Indonesia gitu. Misalnya ada lomba dari ITB apa gitu. Nah, itu ntar pas lombanya udah selesai, soal-soalnya bakalan ada di TLX kayak gitu. Jadi kita bisa ngerjain soal-soal di misalnya ada lomba lagi di UI atau misalnya di UGM gitu. Ntar soal-soalnya bakalan masuk ke situ juga. Terus kalau ya contoh lagi OSN gitu, soal-soal OSN juga ada di situ. Itu bisa kayak gitu. Terus website-website kayak gitu, kayak misalnya TLX atau ada website lain kayak misalnya website Rusia gitu apa gitu, itu mereka juga ngadain kontes yang di website itu sendiri gitu. Jadi kayak ngadain kontes online, kayak misalnya di TLX ada namanya Toki Regular Open Contest, salah, iya bener. Nah itu kayak uh, uh, soalnya baru gitu, ada di website itu sendiri dan itu kontesnya kayak dijalanin selama beberapa jam gitu. Terus ntar kitanya bisa ikut gitu, semua orang di dunia bisa ikut gitu. Terus nanti ya kayak saya suka ikut yang gitu-gitu sih. Itu buat latihan soalnya banyak di situ. Kalau untuk semesta, dari segi semesta itu semesta kan ngadain yang tadi yang udah dibilang yang tentang yang apa? Yang ada fasilitas belajar mandiri setiap minggu itu kan. Itu juga bisa dipakai buat belajar-belajar, apalagi juga di situ kan juga biasanya ada kakak kelas, itu kaminya bisa belajar-belajar sama kakak kelas gitu, kalau misalnya tentang materi atau misalnya, "Oh Kak, aku nggak ngerti soal ini gimana?" Kayak gitu-gitu. Itu contohnya di situ. Kalau yang tadi yang tentang yang beberapa bulan sekali atau sebulan sekali yang ada Camp, ya kan, camp Olimpiade itu sistemnya itu kayak semesta kayak manggil beberapa pengajar dari banyak tempat buat ngajar kayak gitu. Terus nanti itu jadi kayak kelas gitu. Jadi kayak pas camp Olimpiade itu kaminya yang anak-anak Olimpiade nggak ikut sekolah tapi ikutnya itu. Nah itu ntar bentuknya jadi kayak kelas gitu. Jadi kayak ada guru yang ngajarin ini gimana. Terus juga kadang-kadang juga dibikinin kayak kontes. Si gurunya bikin kontes gitu. Bikin kontes buat kaminya ngerjain soal atau ngasih latihan soal kayak gitu. Di luar kompetisi-kompetisi Olimpiade gitu, ada nggak yang sudah kamu dapat terus kemudian kamu aplikasikan gitu di luar kompetisi sendiri? Maksudnya gimana? Kayak mungkin misal bikin semacam apa ya, sistem operasi kah atau apa begitu? Oh, maksudnya ilmu yang Dari kamu didapetin. belajar komputer atau informatika sendiri? Maksudnya ilmu di Olimpiade komputer yang diaplikasiin di luar kompetisi gitu? Ya. Kalau sekarang sih kayaknya masih belum ada sih ya, soalnya saya masih belum tahu banget yang aplikatif gitu. Maksudnya yang soalnya ini kan yang saya lakuin masih lumayan abstrak ya. Soalnya kan ya walaupun kayak tadi contoh-contohnya yang kayak ngerapiin sepatu gitu, itu kan aslinya masih tetap abstrak ya kalau dipikirin lagi sih. Kayak gitu. Belum ada sih. Tapi kalau misalnya sebelum saya masuk ke Olimpiade komputer, saya juga udah suka ngoding-ngoding gak jelas gitu sih. Ngoding-ngoding program-program gak jelas gitu. Oke. Kayak Itu gitu. waktu SMA atau SMP tuh? Waktu sebelum SMA. Soalnya kan sebelum SMA nggak ada Olimpiade komputer gitu. Kayak gitu. Nah, ketertarikan untuk ngoding dan segala macam itu munculnya dari mana? Kalau saya sih nggak tahu sih, tapi kayaknya sih dari dulu kecil banget tuh kayak udah suka kayak semacam kayak yang berhubungan dengan matematika itu udah suka gitu. Saya dari kecil. Terus habis itu pas SD apa SMP gitu, saya mulai nyoba ngoding-ngoding program-program gak jelas gitu. Terus ya itu yang saya ngoding-ngoding gak jelas itu ternyata lumayan membantu saya pas saya belajar Olimpiade komputer gitu. Ternyata kayak logikanya sama gitu. Logikanya nyambung gitu sama yang saya lakuin dari dulu gitu. Nah,
berarti sebenarnya ketertarikan atau awalnya dari matematika gitu ya, sebelum akhirnya lebih fokus di komputer atau informatika sendiri ya? Iya, Hmm. iya. Jadi iya, soalnya kan ya kalau dilihat Olimpiade komputer itu juga tetap ada unsur matematikanya gitu. Ya, jadinya saya dulu ada matematikanya juga gitu. Saya dulu soalnya OSN SD sama SMP itu matematika gitu. Oke. Kayak Sebenarnya seberapa ini sih kedekatannya itu seberapa ini antara matematika dan juga ketika kamu kemudian mulai belajar informatika sendiri gitu atau komputer, antara matematika dan juga komputer gitu atau informatika? lumayan dekat sih, cukup dekat, cukup nyambung sih, cukup relasinya lumayan banyak tentang matematika sama komputer gitu. Kayak yang dilakuin di komputer tuh kayak bisa dilihat kayak matematika tapi ditambahin kayak ngelakuin ya, soalnya kan komputer itu kan ya dari namanya aja komputer kan artinya penghitung, ya nggak sih? Nah ya kan jadinya kan yang dilakuin di komputer itu kayak ngitung-ngitung gitu. Jadi kayak ada matematikanya gitu. Tapi mungkin yang kayak yang difokusin di Olimpiade matematika sama yang difokusin di Olimpiade komputer tuh lumayan beda gitu. Kalau komputer itu biasanya suka ada kayak struktur data atau algoritma kayak gitu. Ya kalau di matematika kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya matematika itu yang banyak itu yang kayak ya kayak gitulah, kayak beda. Saya juga nggak tahu kalau matematika. Oke. Dari sepanjang kamu belajar intensif gitu ya di komputer sendiri, apa nih yang kamu dapat nih ikatan? Saya jadi itu sih, ya jadi lebih banyak ilmu sama pengalaman sih tentang ini. Ya ya gitu sih, soalnya ya juga nambahin pengalaman problem solving-nya gitu sih dalam ya kayak gini sih. Kalau mungkin berarti bisa nambah di apa ya, dalam point of view untuk problem solving gitu ya. Nah, contohnya sendiri seperti apa sih perkembangan yang kamu alami gitu? Maksudnya gimana? Kayak tadi kan menyebut sebenarnya bisa menambah kerangka berpikir gitu kan dalam problem solving gitu. Nah, Oh, kamu merasa ada perubahan nggak dari ketika pas awal belajar sampai sekarang, katakanlah sudah lebih advance gitu ya? Nah, oh, ya nggak tahu sih ya kayak gitu-gitu sih. Eee, ya ya mungkin jadi lebih lumayan, eee, berpengalaman di problem solving sama ini aja sih. Nggak tahu juga sih contohnya gimana. oke. Yang masih jadi menjadi penasaran buat kamu atau yang kamu harapkan ke depan sebenarnya di disiplin ilmu ini apa sih? Yang saya harapkan ke depan, eee, kalau tentang masa depanku ya, maksudnya gitu ya pertanyaannya? Ya. Eee, saya pengennya itu sih, pengennya, eee, tetap ngelakuin apa yang aku suka sih. Ya tetap tetap ngelakuin ini yang berhubungan sama Olimpiade komputer ini, yang berhubungan sama ini programming kayak gini. Saya pengennya gitu sih ke depannya untuk saya sih. Terus saya juga pengen kontribusi ke komunitas Olimpiade komputer gitu. Soalnya kan, walaupun aku udah lulus SMA ini, aku tetap bisa misalnya kayak yang tadi itu, misalnya, bikin kontes di website kayak gitu loh contohnya loh, atau misalnya, eee, bikin soal buat olimpiade-olimpiade lain gitu. Aku masih tetap kayak gitu, pengen kayak gitu. Atau mungkin juga, mungkin ngajar adik kelas atau apa gitu, kayak gitu. Tetap pengen Oke. kontribusi gitu. Nah, kalau nantinya ini berarti kelas 12 ya ikatan. Bentar lagi Eee, kuliah ya? iya, Sekarang Nah, beliau keterima di UI, Mas, jurusan komputer nih. selamat ya. oh iya makasih. Jalur Nah, beasiswa ini. mantap. Nah, berarti kan artinya bakal mendalami disiplin ilmu komputer lebih dalam lagi gitu ya, ikatan. Iya Kalau iya, tadi kan
katanya pengen berkontribusi gitu di komunitas Olimpiade Komputer, begitulah katakan. Tapi apa nih hal yang pengen kamu capai gitu dengan ilmu ini gitu, dengan ilmu komputer ini sebenarnya masih ada rasa penasaran apa sih sama kamu gitu? Ya nggak tahu sih, gitu-gitu sih kalau hal yang pengen dicapai. Ya nggak tahu sih. Kira-kira ada ini nggak, mungkin role model atau mungkin perusahaan atau bisnis yang kayaknya jadi fokus kamu ke depannya juga, yang akhirnya memacu kamu nih untuk belajar ilmu ini terus gitu? Oh, masih belum tahu sih, saya masih belum tahu yang hal-hal gitu-gitu sih. Oke. Nah, tadi kan Pak Pembina bilang kamu sempat ada stres gitu juga gitu ya. Kamu ini enggak, maksudnya dalam tahap-tahap misal menghadapi masa stres itu gimana nih mengatasinya? Ya mengatasi stres ya ada banyak sih ya, mungkin yang ngatasi stres itu sih. Aku nggak tahu spesifiknya gimana ya. Ya udah ya, kalau stres ya diatasi gitulah. Maksudnya kalau misal mungkin kayaknya udah nggak mungkin nih ngerjain gitu. Biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya stres untuk suatu soal, misalnya nggak nemu-nemu solusinya gitu, biasanya aku itu ada dua, antara buka pembahasan atau tinggal soalnya gitu. Yang sering aku lakuin itu tinggal soalnya. Jadi kayak misalnya ada soal aku nggak bisa gitu, mikir-mikir terus, bisa nyampe berbulan-bulan gitu kan. Berbulan-bulan mikir terus, nggak nemu-nemu, yaudah aku tinggal gitu. Ya udah terus udah, aku nggak kerjain soal itu, mungkin pas di masa depan balik lagi, bisa mungkin nemu gitu. Bisa nemu, kan seneng kan, kayak misalnya soal yang udah bertahun-tahun aku tinggal, aku balik lagi langsung nemu gitu, itu seru kan. Tapi kalau misalnya balik lagi nggak nemu-nemu lagi, bisa juga tinggal lagi gitu. Terus habis itu beberapa bulan kemudian balik lagi, tiba-tiba nggak nemu lagi, terus baru misalnya udah lama banget nyerah, ya udah baca pembahasan kayak gitu. Nah, kalau di pas Olimpiade atau kompetisi itu kan ada batas waktu juga ya. Itu gimana untuk pas latihannya atau proyeksi waktunya sendiri seperti apa? Oh iya, kalau suasana kontes itu pas masa-masa pas kontes itu kayak ada yang namanya time management gitu sih. Itu pas di Pelatnas dilatih itu juga. Di Pelatnas dilatih tentang time managementnya gitu. Jadi kan kalau IOI contohnya itu kan 5 jam 3 soal. Tapi dari 3 soal itu juga ada kayak sub soal gitulah. Jadi kayak dari soal keseluruhan kita bisa ngerjain bagian kecilnya dari soal ini buat dapat poin kecil-kecil gitu. Nah, itu di time management itu tentang itu kayak kita disuruh pikirin strategi gitu, kita juga harus pikirin strategi tentang kayak misalnya, di jam pertama harus ngelakuin ini, misalnya baca soal dulu semua, atau misalnya cari gambaran kecil dulu buat setiap soal, atau misalnya, jam pertama itu harus satu soal dapat perfect score dulu gitu, baru pindah ke soal lain atau apa. Kalau misalnya, kita harus sisain 1 jam terakhir atau 2 jam terakhir buat nyampah gitu. Jadi kalau di Olimpiade Komputer tuh ada yang istilahnya nyampah itu kayak dapetin poin kecil-kecil gitulah. Nyampah itu artinya kayak dapetin poin kecil-kecil gitu. Ya jadi kayak ada banyak kayak strategi-strategi, kayak misalnya mana yang lebih bagus antara kejar buat dapat perfect score atau nyampah gitu. Itu juga dipikirin gitu. Ya kalau misalnya strateginya salah gitu, ya walaupun ya sejago-jagonya skill problem solving-nya orang, kalau misalnya strateginya salah, itu bisa berpengaruh buruk juga gitu. Oke. Nah, sebenarnya ilmu ini tuh bisa dipelajari juga nggak sama yang masih awam gitu nih, ikatan, kalau kamu menilai? Ya mungkin yang teman-teman dari SMP gitu ya, atau baru masuk SMA gitu, gimana? Ya jelas ini, ya semua orang bisa belajar ini sih ya, kayak kan belajar nggak harus nyampe langsung full advance gitu kan. Kita bisa belajar tahap bertahap gitu. Soalnya kan ya ada banyak itunya sih, ada banyak ya, kayak contoh TLX itu yang saya bilang tadi. TLX itu kayak mereka ada
kayak semacam tahap per tahap gitu, kayak chapter ini kayak awal-awal tuh masih basic gitu, kayak tentang input output, habis itu tentang variabel, tentang tipe data, terus matematika basic, habis itu tentang ada if, for, rekursi ya kan. Makin lama makin advance gitu, ada fungsi apa gitu kan. Tiba-tiba mulai mulai advance gitu kayak matematika yang lebih susah, terus habis itu brute force, DP, struktur data, algoritma, graph kayak gitu. Ntar makin lama makin tahap-tahap terus, soalnya ya itu emang tahap-tahap terus tuh selalu bertahap-tahap terus gitu. Jadi dari OSN materinya cuma segini, tapi pas Pelatnas 1 materinya nambah lagi, Pelatnas 2 materinya nambah lagi, Pelatnas, jadi kayak selalu nambah terus gitu. Kayak gitu. Nanti habis IOI juga masih ada itu lagi gitu. Setelah IOI masih bisa nambah-nambah lagi materinya. Kesenangan apa sih yang kamu dapat gitu ketika bergelut dengan soal-soal komputer gitu? Kalau aku sendiri sih suka itu sih, suka ngerjain soal komputer sih. Ya, aku nggak tahu sih, aku cuma suka have fun aja gitu. Jadi kayak kadang-kadang gitu kalau misalnya lagi bosen atau apa, aku bisa kayak ngerjain soal gitu, kayak bosen ngapain nih, gabut gitu, ya udah ngerjain soal kayak gitu. Kayak kalau aku merasa itu menurutku itu kesenangan sih ngerjain soal. Apalagi misalnya soal susah terus bisa gitu, itu kan seneng banget kan. Soal susah terus bisa, atau misalnya soal susah terus bisa pas waktu kontesnya gitu. Atau yang tadi yang saya bilang, yang soal yang udah lama kita tinggal pas balik lagi langsung bisa, itu kan seneng kayak gitu. Jadi seolah ini ya, membuka kode gitu ya, memecahkan permasalahan gitu ya dengan memecahkan permasalahan ya, menurutku seru sih kayak gitu. Nah, kalau sampai sejauh ini yang kamu pelajari tentang ilmu komputer sendiri sebenarnya apa sih yang kamu tangkap gitu atau yang kamu dapat gitu secara garis besarnya? Maksudnya gimana? Dari kamu belajar pertama kali ilmu komputer gitu ya sampai sekarang gitu, yang kamu dapatkan tentang disiplin ilmu ini itu tentang apa sih gitu? Ya kalau ya kelihatannya sih tentang itu sih, tentang memecahkan masalah sih. Memecahkan masalah dengan kekuatan komputer gitulah. Soalnya kan ya kayak contoh yang tadi gitu, yang benerin sepatu gitu. Kalau misal dilihat soal itu nanti dilihat bahwa banyaknya sepatunya itu nyampe 100.000 gitu kan. Itu kan nggak realistis banget kalau di dunia kan, kita ngeberesin sepatu 100.000 gitu. Ya jadi ya ini kan kayak memecahkan masalah dengan komputer gitu lah. Terus juga kayak kita jadi mempelajari apa yang bisa kita utilisasikan dari komputer itu gitu. Apa yang bisa kita lakuin, terus kayak ya tentang gitu sih, kayak memaksimalisasi fungsi dari komputer dan bisa mahir dalam make itu gitu buat menyelesaikan masalah yang ada gitulah. Nah, nanti kan udah masuk kuliah, gabung sama teman-teman lain juga yang punya minat sama gitu. Ada tekanan nggak ketika kamu menyandang status sebagai juara olimpiade gitu? Ya saya juga nggak tahu kalau orang-orang semua tahu tentang itu apa enggak sih. Tapi ya aku juga nggak tahu sih tahu apa. Kalau misalnya banyak yang tahu ya udahlah gitu aja lah. Oke. Yang ngikutin aja gitu. Terakhir mungkin tips nih dari Pikatan, ada nggak tips dari kamu buat teman-teman pemula yang pengen belajar mengenai ilmu komputer lebih dalam gitu ya? Apa aja sih yang harus diperhatikan step-stepsnya gitu, how to-nya? Oke. Jadi kalau tips yang secara umum yang suka aku jawab kalau misalnya ada orang-orang yang nanyain tentang cara bagus di Olimpiade komputer, itu tips yang pertama adalah banyak latihan soal gitu. Jadi jangan terlalu rely on banyak materi yang tahu gitu. Soalnya sebanyak-banyaknya materi yang tahu, kalau misalnya problem solvingnya nggak bagus kan ya jadi buruk gitu kan ya. Soalnya iya loh, soal yang bagus itu bukan soal yang pakai materi advance. Soal yang bagus itu soal yang kayak misalnya ada observasinya bagus, kita harus tahu observasi, ada pembuktiannya yang bagus. Terus tentang ngelakuin cara-cara yang baru gitu dari materi-materi yang ada gitu. Jadi nggak kayak cuman
oh materi bagus kita pakai langsung di soal ini, enggak. Jadi kayak materi-materi kita lakuin dengan cara yang unexpected, yang aneh, atau ya yang baru gitulah. Ya kayak gitu sih, yang baru atau apa, atau mungkin ngegabungin 2 materi yang ada. Jadi kayak menurutku itu latihan soal tuh bagus, sebanyak-banyaknya latihan soal gitu. Dan latihan soal itu nggak harus yang susah-susah banget sih. Latihan soal yang gampang-gampang gitu juga bisa. Kalau yang saya diajarin dari kakak kelas saya, Kak Amnu di Semesta, itu sebelum Kak Amnu itu suka latihan soal banyak yang gampang gitu. Jadi dia tuh banyak banget soal yang dikerjain tapi banyak yang gampang gitu. Dan dia juga ngasih tahu aku pas sebelum IOI sama pokoknya sebelum suatu kontes besar kerjainlah banyak soal-soal yang gampang gitu. Kak Amnu bilangnya kayak gitu ke saya. Sebelum IOI 2020, Kak Amnu bilang gitu. IOI 2020 udah deket, kamu kerjain soal yang gampang aja yang banyak. 2021 juga gitu, kamu kerjain soal gampang aja yang banyak. Itu kenapa? Karena itu meminimalisasikan yang namanya overkill atau overcomplicate gitu. Jadi misalnya ada suatu soal yang gampang, tapi kita nggak tahu kalau itu soal gampang, atau misalnya kita mikirnya terlalu jauh gitu. Nanti solusi yang kita dapat buat soal gampang itu malah jadi susah kan. Nah itu yang namanya overkill gitu. Nah itu Kak Amnu ngasih tahu aku buat kerjain soal gampang, salah satunya buat gitu, biar meminimalisasi overkill gitu. Soalnya kan kita jadi bukan terbiasa sama soal susah, tapi terbiasa sama soal gampang gitu. Itu salah satunya gitu. Ya itu salah satu, itu cuma suatu strategi sih, nggak harus diikutin. Kalau yang aku bilang sih banyak latihan soal aja. Latihan soal susah juga nggak apa-apa, bagus kayak gitu. Terus yang tips yang kedua yang menurutku penting itu adalah have fun sih. Jadi kayak jangan ngelakuin ini tanpa fun gitu. Kayak kalau misalnya kita ngelakuin ini dengan rasa terpaksa atau stres atau apa gitulah, kita nggak ada rasa senang-senangnya gitu. Jadi kan jadi kayak ya kalau aku rasa kayak ini kayak jadi bukan, ini jadi malah jadi kayak bukan, ya jadi kayak beban gitulah, atau kayak kelihatannya kayak nggak seru gitu kan. Tapi kan harusnya yang kita lakuin itu seru, biar kayak kita tetap ada motivasi buat ngelakuin itu terus gitu. Gitu sih. Itu aja harusnya yang utama. Siap. Terima kasih Pikatan. Mungkin pengen nanya lagi nih sedikit ke Bapak Kepala Sekolah soal kalau tadi kan ini ya, maksudnya mungkin Pikatan sempat ada masa stresnya gitu ya Pak. Nah, gimana mungkin kalau dari Semesta Sekolahnya sendiri, adakah juga pembinaan supaya mungkin secara psikologis dari siswa-siswa yang berprestasi juga balance gitu? Maksudnya supaya tidak overwhelm gitu Pak. Overwhelm. Untuk pembinaan secara umum kan memang ada ditangani oleh wali kelas dan ada dibantu juga oleh bimbingan konseling BK. Kemudian khusus untuk Olimpiade itu nanti ada guru pembimbingnya tersendiri. Gitu. Nah fungsinya memang nanti guru pembimbing ini lebih ke aspek emosionalnya. Jadi pembimbingan untuk supaya tetap semangat, salah satu contohnya gitu ya. Kalau untuk pengajarnya kan beda, jadi bukan guru dari sekolah, karena kan ada pelatihan-pelatihan tadi. Nah, guru pembina, kan jadi di struktur pelatihan Olimpiade itu nanti ada koordinator Olimpiade, kemudian di bawahnya ada guru-guru Olimpiade atau guru pembina Olimpiade per mata pelajaran. Nah, ini beliau-beliau ini yang mendampingi siswa. Oke. Kalau dari Semesta Sekolah sendiri Pak, ke depan kan bahkan kalau di IOI sudah hat-trick ya, dari 2019 sampai 2021 dapat gold medal gitu. Nah, ke depannya gimana untuk tetap menjaring siswa-siswa yang juga punya potensi gitu Pak? Ya, kita sudah lakukan ini, metode menjaring ini sudah lama, jadi mudah-mudahan tetap ada gitu bibit-bibitnya. Tapi ya seperti kita tahu tiap tahun kan bervariasi ya. Ya. Bisa ada, bisa tidak, tapi mudah-mudahan tetap ada. Karena keseimbangan dari prestasi itu kan memang ditentukan oleh bagaimana kita mengelola bibit-bibit yang sudah ada.
Nah, untuk pengelolaan sistemnya sudah ada, personelnya pun sudah ada. Nah, tinggal nanti orangnya, maksudnya siswanya itu ada atau tidak. Gitu. Baik, saya rasa cukup Pak. Terima kasih Oke. untuk sore ini. Terima kasih Mas Jack. Siap. Besok kalau mau datang lagi bisa Mas Jack jam 10. Kenapa Pak? Besok kalau mau datang lagi bisa ada sesi dengan Detik sama Kompas. Oh, oke, siap. Nanti saya mohon izin ini ya Pak, dibantu untuk fotonya Pikatan sama biodatanya, sama ini record Zoom-nya. Oke, siap. Fotonya yang resmi atau yang biasa atau yang Resmi boleh, biasa boleh, sama mungkin pas itu juga kalau misal ada medali pas ya? pas pembinaan sama pas pegang medali, pas maksudnya pas lagi belajarnya gitu di sekolah gitu, kalau misal ada. Baik. Siap, nanti kita carikan. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Mas Jack. Terima kasih. Sehat selalu semua. Ya, Saya izin live ya. Iya. Ya, saya juga izin live, ada workshop. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mas Piko, terima kasih Mas Dida. Oh iya, makasih Pak. Besok jam 10 ya. Siap. Agak apa? Besok wawancara lagi. Ngomong bentar dong sama Pikatan dong.